Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Anti Pecah. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat seru teman-teman. Nah, pria ini adalah pria yang sangat terkenal di film Hollywood. Apalagi kalau tidak Ombak 3. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke filmnya. Tentunya jangan lupa kalian subscribe dulu teman-teman. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tien yang sedang dihukum dengan cara dipukul dan dicambuk hingga tewas. Tien pun tak melakukan perlawanan karena ia telah kehabisan tenaga. Sampai di satu titik raja mereka yang bernama Raja Seina menghina ayahnya. Seketika emosi Tien langsung memuncak dan ia yang tidak terima langsung beraksi. Sayangnya ia harus kalah karena kalah jumlah dan tenaganya juga sudah benar-benar habis. Sementara itu desa tempat berlatih guru buah sedang dilanda penyakit. Menurut kasus yang beredar, penyakit itu merupakan sebuah kutukan. Sehingga mau tak mau guru buah harus bertapa untuk melindungi warga desanya. Setelah beberapa hari bertapa, akhirnya ketahuan bahwa itu benar-benar kutukan dan asalnya dari Buti Sangka, seorang manusia yang telah bekerja sama dengan iblis. Penyakit itu pun hampir menyerang guru buah. Untung saja ia berhasil menangkalnya. Hari itu juga guru buah memutuskan untuk jadi biksu. Di tempat lain Raja Seina, ia teringat saat ia membunuh rajanya demi mendapatkan tahtanya. Tapi saat sekarang ia akan selalu dihantui hingga ia tewas dengan sangat menyedihkan. Tiba-tiba dari dahi Raja Seina keluar darah yang sangat banyak. Dan tiba-tiba gempa besar datang melanda kerajaannya. Saat ia keluar, prajuritnya telah tewas terdampar di pelataran kerajaannya hingga ia sangat ketakutan. Namun ternyata itu cuma mimpi. Ia terbangun karena mendengar keributan di luar. Ternyata di luar ada perampok yang menyerbu kerajaan untuk menyelamatkan Tien. Sayangnya usaha mereka digagalkan oleh Buti Sangka. Raja Seina yang melihatnya sangat takjub dengan Buti Sangka. Tanpa ragu ia mengajaknya bekerja sama, tapi dengan tegas Buti Sangka menolak. Dan ia berkata bahwa tugasnya lah melindungi kerajaan. Ia tak membutuhkan apapun dari Raja Seina. Ia menambahkan bahwa ia tahu Raja Seina sering mimpi buruk. Ia berkata bahwa mimpi itu akan menghantui selama hidupnya dan hanya dirinya lah yang dapat menghilangkan kutukan itu. Malam harinya Raja Seina memutuskan untuk memenggal kepala Tien. Pada hari berikutnya dengan cepat kabar itu meluas bahkan hingga ke desa Kanokan. Tanpa raja sadari, ada salah satu panglimanya yang tak sepakat dengan keputusan Raja Seina. Ia pun melaporkan hal ini pada pemimpin kerajaan Ayutthaya, yaitu kerajaan yang posisi kedudukannya di atas kerajaan Raja Seina. Pagi menjelang di bawah terik matahari yang sangat menyengat, proses pemenggalan Tien akan segera dilakukan. Tapi tiba-tiba utusan dari kerajaan Ayutthaya yang menggagalkan proses eksekusi itu. Beruntung nyawa Tien terselamatkan. Raja Seina yang mengetahui itu jadi sangat marah. Salah seorang panglimanya lalu mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Tien. Tiba-tiba di tengah rapat itu seekor gagak mengepak di depan wajah Raja Seina yang membuatnya berhalusinasi dan tanpa sengaja ia membunuh salah seorang panglima terbaiknya. Ia kemudian keluar dari singgasananya dan terlihat Ratu Sang Gagak sedang terbang di atas kerajaannya. Sementara itu ternyata Tien dibawa oleh prajurit Ayutthaya ke desa Konakan. Mereka tak memberitahu siapa yang mereka bawa. Mereka hanya meminta bantuan agar Tien segera diobati. Pim yang penasaran dengan pasien itu dan langsung membuka kain yang menutup wajahnya. Dan betapa kagetnya saat ia tahu bahwa itu Tien, teman masa kecilnya dulu. Sialnya tiba-tiba pembunuh bayaran pun utusan Raja Seina mulai menyerang.
Tanpa diduga, seluruh prajurit dan seluruh pembunuh bayaran tewas tanpa ada yang tersisa. Tien kemudian dirawat oleh guru Bua dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Guru Bua lalu menjelaskan bahwa Tien sangat susah sembuh karena ini adalah karmanya di masa lalu. Ia kemudian menyuruh seluruh warga desa untuk membuat patung persembahan untuk kesembuhan Tien. Setiap hari para warga dan Pim selalu berdoa untuk kesembuhan Tien. Hingga suatu hari akhirnya Tien tersadar, tapi sayangnya sebagian badannya belum bisa digerakkan, sehingga membuatnya susah melakukan segala aktivitas. Sementara itu, Raja Seina semakin frustasi dengan kutukan yang selalu menghantuinya. Kembali ke desa Konakon, terlihat Pim yang berusaha untuk memotivasi Tien agar bisa benar-benar sembuh dengan cara membantunya menari. Akan tetapi hal itu membuat Tien semakin putus asa, dan ia yang telah frustasi itu mengusir Pim dari hadapannya. Tien yang tak punya harapan hidup akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya. Dengan bersusah payah ia menaik ke tebing dan berniat untuk terjun dari sana. Tapi ia malah diganggu oleh orang gila. Tien pun sangat kesal dan terus berusaha untuk mengusir orang gila itu. Tapi tiba-tiba guru Bua muncul di belakangnya dan ia berkata bahwa orang gila itu memahami dunia lebih baik daripada Tien. Tien pun seketika tersadar, lalu ia curhat pada guru Bua. Tak lama kemudian matahari terbit dan terlihat bayangan di bawah tubuh Tien. Guru Bua pun berkata, jika masih ada bayangan, cahaya juga pasti ada, karena kita kadang tak memperhatikannya. Guru Bua lalu menyarankan agar Tien bertapa untuk mencerahkan pikirannya. Dengan hati yang tulus, Tien pun melakukan pertapaan itu. Singkat cerita, terlihat Tien yang sudah sembuh dari penyakitnya. Pim yang menyadari kesembuhan Tien pun tampak sangat senang, dan mereka langsung menari bersama hingga akhirnya mereka terbuai dalam pelukan mesra. Tien pun pergi untuk berterima kasih pada guru Bua yang telah mengubah hidupnya. Tapi guru Bua berkata bahwa ini berasal dari hati Tien sendiri. Ia lalu menyuruh Tien untuk kembali bertapa agar pikirannya semakin jernih lagi. Selama berbulan-bulan Tien fokus untuk pada pertapaannya itu. Sementara itu terlihat Raja Seina mendatangi kediaman Buti Sangka bersama prajuritnya. Di depan puri itu Raja Seina mendapatkan bisikan agar ia masuk ke dalam sendirian. Tanpa pikir panjang, Raja Seina langsung masuk dan meninggalkan semua prajuritnya di luar. Di dalam sana banyak sekali tengkorak yang terletak tak beraturan. Dan saat ia bertemu Buti Sangka, tiba-tiba ada asap hitam yang masuk ke dalam hidung Raja Seina hingga membuat kepalanya sangat sakit. Lalu Buti Sangka berkata bahwa ia menginginkan kekuatan dan tahta Raja Seina. Sang raja yang mendengar itu langsung menusuk Buti Sangka, tapi sialnya ia justru terlempar dengan penuh emosi. Raja Seina langsung menyuruh prajuritnya untuk membunuh Buti Sangka dan pertarungan pun terjadi. Di sisa nafasnya, Raja Seina mengutuk Buti Sangka akan tewas dengan cara yang sangat menyedihkan. Sejak saat itu, kerajaan akhirnya dipimpin oleh Buti Sangka. Ia kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap seluruh warga desa Konakan dan juga membunuh Tien. Hari berganti saat Tien baru saja selesai bertapa, tiba-tiba ia didatangi oleh prajurit Buti Sangka. Tien yang mengetahui niat mereka tanpa basa-basi langsung beraksi. Tien yang mudah mengalahkan mereka semua, ia kemudian bergegas kembali ke desa. Sialnya sesampainya di sana, desanya sudah sangat porak-poranda. Mayat bergelintangan di mana-mana dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak lama kemudian prajurit kembali menyerangnya.
Sore harinya ia mengkremasi warga desa yang telah tewas. Setelah itu ia pergi menemui guru buah untuk meminta pencerahan. Menurut guru buah, Tien adalah orang yang terpilih bisa membunuh Buti Sangka. Dan guru buah pun memberikan tongkatnya pada Tien. Sementara itu di kerajaan terlihat warga desa yang tertangkap dipaksa untuk menjadi budak di sana. Bahkan gajah milik desa Konakan pun juga dihabisi. Lalu darahnya diminum oleh Buti Sangka. Tak lama kemudian Tien datang ke sana menantang Buti Sangka. Dengan tegas raja baru ini berkata bahwa Tien tidak akan bisa mengalahkannya jika di hatinya masih ada dendam. Seketika setelah ia berbicara, tiba-tiba gerhana matahari sehingga membuat desa itu jadi sangat gelap. Tak disangkanya ternyata Pim juga ada di sana dan Buti Sangka langsung membunuhnya untuk memancing emosi Tien. Tentu saja emosi Tien pun langsung memuncak dan ia pun langsung beraksi. Ternyata itu hanyalah imajinasi Tien saja. Jika andaikan ia tak bisa mengontrol emosinya, dengan lembut ia melepaskan perasaan dendam dan amarahnya. Tak disangkanya tiba-tiba kekuatan Putih Sangka menghilang dan para prajuritnya menjadi langsung terkapar, tak berdaya. Kini yang tersisa tinggal Tien dan Putih Sangka. Mereka pun langsung bertarung dan bisa kita lihat Tien seakan seperti orang yang sedang menari-nari. Tien akhirnya bisa membunuh Buti Sangka, orang yang telah bersekutu dengan iblis. Kemudian ia kembali pulang ke desa dan hidup bahagia bersama para warga desa yang tersisa, tanpa takut adanya kutukan yang menyerang lagi, dan film pun selesai.